Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengomentari video yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu video Ustadz Adi Hidayat yang menjelaskan tentang ayat musik. Jadi dalam Al-Quran ada surah Asy-Syu'ara yang beliau maknai sebagai para pemusik. Beliau sudah membuatkan video klarifikasi karena sudah viral kemana-mana. Nah, dengan durasi 12 menit 31 detik. Video ini sudah saya putar 2 kali. Paling tidak dalam video ini saya mencatat 3 poin. Yang pertama, beliau memaknai Asy-Syu'ara dengan para pemusik. Beliau mendefinisikan musik adalah segala suara yang menghasilkan irama. Jadi suara benda, suara manusia, suara burung, suara apapun yang berirama itu namanya musik. Jadi beliau tidak membedakan antara musik dan syair, sebagaimana ulama-ulama terdahulu itu membedakan antara musik dan syair. Kemudian poin kedua, beliau mengatakan para penyair itu dicela oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 224. Dan poin ketiga, beliau menjelaskan tentang hukum musik, bahwa diantara hukumnya adalah musik itu dicela. Ada yang sampai tingkatnya haram, ada yang tingkatnya makruh. Beliau mengatakan bahwa alat musik itu netral, artinya tidak ada hukumnya, tidak halal, tidak haram. Yang dihukumi itu pekerjaannya. Jadi alat musik itu seperti pisau. Pisau itu tidak ada hukumnya, tidak halal, tidak haram. Yang dihukumi itu perbuatannya. Kalau dipakai membunuh haram, kalau dipakai untuk mencacah sayuran itu halal. Kira-kira seperti itu. Jadi 3 poin itu insya Allah akan saya komentari. Yang pertama, definisi Asy-Syu'ara. Biar tidak kemana-mana, saya ingin merujuk ke kitab tafsir saja. Saya biasa menggunakan kitab tafsir At-Tabari, karena menurut saya kitab tafsir ini termasuk kitab tafsir yang cukup populer, dan kitab tafsir ini termasuk kitab yang menjadi induk dari kitab tafsir belakangan, dan banyak kitab-kitab tafsir yang merujuk kepada kitab tafsir ini. Di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 224, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Saya tidak menemukan definisi dari Asy-Syu'ara itu. Beliau tidak mendefinisikan Asy-Syu'ara. Dan beliau menyebutkan bahwa tidak yang banyak menjadi perselisihan dalam ayat ini itu bukan makna Asy-Syu'ara-nya, tapi makna al-ghawunnya. Karena menurut saya namanya syair itu dari dulu sudah maklum. Syair adalah kalimat-kalimat indah yang keluar dari mulut manusia. Syair itu namanya. Jadi kalau yang dari benda itu bukan syair, itu musik. Menurut saya beda antara musik dan syair. Wakhtalafa ahlut ta'wili fil ladzina wasafu bil ghayyi fi hadzal maudhi'i. Para ahli tafsir, ahli takwil itu berbeda pendapat tentang orang-orang yang disifati sebagai al-ghawun itu tadi. Jadi Asy-Syu'ara-nya tidak diperdebatkan, yang diperdebatkan itu di al-ghawunnya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh
al-ghawun. Siapa al-ghawun? Ada yang memaknai faqala ba'duhum rawatu syi'ri. Sebagian mereka ada yang memaknai rawatu syi'ri, para perawi syair. Jadi hadis itu ada perawinya, syair juga ada perawinya. Jadi dulu ada orang-orang yang gemarnya mengikuti para penyair. Nah, ketika ada seorang penyair sedang bersyair, dicatat syair-syairnya, karena begitu indah, nanti disampaikan, dibangga-banggakan kepada teman-temannya atau kepada penduduk di kampungnya. Itu ada yang memaknai rawatu syi'ri. Ada yang memaknai arwat wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, qala arwat, para perawi. Wa qala akhirun, yang lain ada yang memaknai hum asyayatinu, mereka adalah setan-setan. Wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun dimaknai sebagai para penyair itu diikuti oleh setan-setan. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun wasyayatinu. Nah, dimaknai sebagai setan-setan. Nah, itu kalau kita melihat tafsir At-Tabari. Yang menarik ketika kita baca tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Buya Hamka. Nah, saya menganggap ini menarik karena menurut saya beliau itu adalah orang yang paling tepat untuk menafsirkan ayat ini. Kenapa? Karena beliau itu sastrawan, penyair. Nah, jadi di dalam syair itu tidak hanya ilmu saja, ilmu tentang syair, ilmu tentang musik, tidak, tapi di sana ada rasa. Mungkin ini yang membedakan antara Ustadz Adi Hidayat dan Buya Hamka. Kalau Ustadz Adi Hidayat mungkin ilmunya tahu, tapi rasanya, soal rasa kayaknya belum dapat beliau. Berbeda dengan Buya Hamka, sastrawan itu punya zauknya, rasa dalam syair. Nah, apa kata beliau? Bolehlah dikatakan secara keterangan modern dalam bahasa Indonesia bahwasanya penyair itu adalah seniman. Dan seniman itu terdapat dalam berbagai cabang. Ada seni lukis, seni pahat, seni suara, seni sastra. Nah, jadi seni musik ada pemusik, tapi ada juga seni sastra. Nah, contohnya dalam seni sastra adalah orang yang banyak membuat puisi-puisi. Itu penyair, dikatakan penyair menurut Buya Hamka. Falsafah seni menurut ajaran Yunani dan Arab ialah kesanggupan manusia merasakan keindahan alam yang ada di kelilingnya, lalu menyatakan perasaannya berupa seni. Tuhan menganugerahkan keindahan pada alam sekeliling. Itulah yang dinamai dalam bahasa Arab dengan al-jamal. Dalam bahasa pusaka Yunani, estetika. Dalam diri manusia sendiri ada suatu perasaan halus atau atifah buat menangkap dan merasakan keindahan alam itu. Tapi tidak semua orang sanggup menyatakan kembali kepada orang lain. Jadi kelebihan seniman, dia mampu menangkap keindahan alam dan mampu menyatakannya. Nah, ada yang menyatakannya dalam wujud suara, ada yang menyatakannya dalam wujud puisi, ada yang menyatakannya dalam lukisan. Itu yang disebut seniman. Nah, orang yang tidak memiliki rasa itu, yang tidak mampu mengungkapkannya, itu bukan disebut seniman. Seperti saya bisa merasakan keindahan alam tapi tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, maka tidak disebut sebagai seniman.
Seorang penyair mengungkapkan apa yang terasa di hatinya, baik atau buruk. Semua lepas dengan tidak tertahan-tahan. Oleh karena umumnya penyair tidak mempunyai tujuan hidup atau risalah akan yang diperjuangkan, hanya semata memandang seni untuk seni. Banyaklah orang yang semacam mereka pula, yang jiwa gelisah pula yang mengikuti mereka. Kemana pergi bergumunlah keliling mereka. Nah, kemudian ayat selanjutnya, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidaklah engkau lihat bahwa mereka itu di tiap-tiap lembah mereka bertualang. Nah, maksudnya lembah-lembah, kalau menurut Ustadz Adi Hidayat, lembah-lembah ya lembah yang hakiki, yaitu ada gunung, di bawahnya ada lembah-lembah. Nah, tapi menurut sastrawan Buya Hamka, yang apakah maksudnya di tiap-tiap lembah mereka bertualang? Ialah bahwa mereka tidak ada tujuan hidupnya yang tetap, maka di tiap-tiap lembah mereka bertualang. Artinya di tiap-tiap sudut kehidupan dan di tiap-tiap sudut alam yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka alami, di sana akan timbul ilham bersyair. Nah, jadi di setiap sudut kehidupan, artinya di lembah-lembah itu artinya di setiap sudut kehidupan, di situ akan muncul rasa untuk mengungkapkan sesuatu. Misalkan dia sedang kangen dengan seseorang, melihat burung, kemudian terucap, asyirbal kutohal man ya'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. Wahai burung kuto, bolehkah engkau meminjamkan sayapmu agar aku bisa menemui kekasihku yang jauh di sana. Melihat kereta api, muncul syair, wahai kereta api. Dan seterusnya, melihat matahari, itu disebut sebagai lembah-lembah menurut Hamka. Setiap sudut kehidupan itu akan menjadi inspirasi bagi para penyair. Nah, jadi wasyu'ara'u alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidaklah kamu melihat para penyair itu di setiap sudut kehidupan itu bertualang. Jadi di setiap kehidupan dia itu mengungkapkan rasanya. Maka wajar ketika ayat sebelumnya itu menyebutkan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu banyak diikuti oleh setan, artinya diikuti oleh hawa nafsunya. Melihat sesuatu itu kepengin menyatakan. Jadi inspirasinya itu bukan dari Tuhan, tapi inspirasinya dari rasa rindu, dari rasa cinta, rasa benci. Melihat kuda, wahai kuda, bisakah engkau mengantarkanku kepada musuhku biar aku bunuh dia. Nah, jadi timbulnya itu dari rasa benci, kemudian muncul syair tentang kuda dan seterusnya. Nah, itu terkait makna syair. Menurut saya paling tepat adalah makna dari Buya Hamka ini. Dan yang kedua, poin kedua, para penyair itu dicela oleh Allah, sebagaimana Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 224. Nah, menurut saya ini fatal menurut saya. Jadi beliau, mohon maaf, itu hanya membaca dari makna tekstualnya saja. Beliau tidak membaca tafsirnya. Dengan seperti ini menurut saya justru memalingkan orang itu dari maksud yang terkandung di dalam Al-Quran. Maksudnya wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun itu bukan celaan. Kita coba lihat tafsir Al-Misbah.
Yang punya aplikasi Tafsir Al-Misbah silakan dibaca. Wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Setelah ayat yang lalu menampik adanya keterlibatan setan dalam Al-Quran karena Nabi Muhammad SAW selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipelihara serta dibimbing olehnya, kini ayat-ayat di atas menampik pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran hanyalah puisi hasil karya seorang penyair bernama Muhammad. Nah, ayat ini sebenarnya diturunkan oleh Allah untuk membantah bahwa Al-Quran ini adalah syair yang diungkapkan oleh Muhammad. Beda syair dan ayat Al-Quran. Kalau syair itu berasal dari rasa yang ada di dalam hati penyairnya. Adapun Al-Quran, wa ma tanazzalat bihi syayatin, itu ayat sebelumnya itu disebutkan Al-Quran itu tidak diturunkan bersama syaitan. Nah, ayat ini sebenarnya diturunkan oleh Allah untuk membantah bahwa Al-Quran itu beda. Ayat Al-Quran itu beda dengan syair. Kalau syair itu berangkat dari nafsu penyairnya atau rasa dalam hati penyairnya, kalau ayat Al-Quran itu langsung diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak punya peran rasa di situ. Semuanya dari Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hanya menyampaikan apa yang diturunkan dari Allah tanpa menggunakan rasa beliau. Bukan buatan beliau maksudnya. Kalau ayat-ayat yang lalu menampik tuduhan bahwa Al-Quran adalah karya para dukun yang memiliki hubungan dengan setan, kini melalui ayat-ayat di atas ditampik pula tuduhan yang menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah puisi dan Nabi Muhammad SAW adalah penyair. Jadi di dalam ilmu tafsir itu ada yang disebut dengan munasabatul ayat. Ya, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, termasuk ayat sebelumnya. Jadi satu ayat itu tidak berdiri sendiri. Ada kronologi ayat-ayat sebelumnya, ada kaitan-kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi kalau hanya dibaca wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, memisahkan dengan ayat-ayat yang lain, ini fatal. Makanya sampai keluar ungkapan para penyair itu dicela oleh Allah. Ini bukan celaan, tapi ini adalah pernyataan dari Allah bahwa Al-Quran itu beda dengan syair. Itu dari Tafsir Al-Misbah. Kemudian poin ketiga, beliau menyatakan tentang hukum musik, tapi beliau tidak menyebutkan menurut mazhab mana, pendapat ulama siapa. Beliau langsung membawa ke usul fikih, tapi usul fikihnya usul fikih yang mentah menurut saya. Jadi usul fikih yang hanya berangkat dengan logika. Nah, jadi beliau itu menyamakan alat musik itu dengan pisau. Alat musik itu tidak ada hukumnya. Pisau juga tidak ada hukumnya. Yang dihukumi adalah tindakannya. Lah, menurut saya ini kurang tepat. Karena apa? Usul fikih itu juga harus berdasarkan dengan sumber-sumber hukum. Tidak bisa dilepaskan hanya logika saja tanpa kita melihat dalil Al-Quran, dalil sunnah. Tidak bisa langsung dengan logika. Kalau logika itu bukan usul fikih itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat di dalam satu kitab. Kitab Al-Fatawa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shaltut. Pada halaman 414 yang
membahas tentang hukum musik. Wa qad qara'tu fi hadzal mawdu'i li ahadi fuqaha il qarnil hadi asyara al ma'rufina bil war'i wat taqwa risalatan. Ya, saya telah membaca dalam tema ini, yaitu tema tentang musik, hukum musik, dari salah seorang ulama ahli fikih abad 21 yang terkenal dengan wira'inya, takwanya, sebuah risalah atau kitab yakni yang berjudul Idahud Dilalat fi Sima'il Alat, penjelasan dalil-dalil dalam mendengarkan alat-alat musik ini, apa namanya khususnya ketika yang dibahas ya. Li Syekh Abdul Ghani An-Nablusi Al-Hanafi, yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani An-Nablusi Al-Hanafi, madhabnya Hanafi. Qarrara fiha annal ahadits allati istadalla bihal qailuna bit tahrimi ala fardi sihhatiha muqayyadatun bi dzikril malahi. Beliau menetapkan bahwa hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengharamkan musik ini muqayyadatun bi dzikril malahi, berkaitan dengan menyebut alat-alat yang melalaikan. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan musik itu dikaitkan, ada kaitannya dengan alat-alat yang melalaikan. Wa bidzikril khamri, dan menyebut di dalam hadis itu disebut tentang khamar, wal qainat, para biduan-biduan dari apa namanya penyanyi-penyanyi perempuan, wal fusuqo, wal fusuqi, wal fujuri, kefasikan-kefasikan dan tindakan-tindakan yang kotor. Jadi menurut Syekh Abdul Ghani An-Nablusi Al-Hanafi, bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang musik ini la yakadu haditsun yakhlu min dzalika. Hampir semua hadis yang menjelaskan tentang musik ini tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat yang melalaikan, khamar, penyanyi perempuan, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan kotor. Hampir semuanya itu ada di situ, apa namanya, hal-hal ini. Wa alaihi kanal hukmu indahu fi sima'il aswati wal alati al muttarabati annahu idza iqtarana bi syai'in minal muharramat au ittakhadha wasilatun lil muharramat. Jadi hukum terkait dengan musik itu adalah ketika bersamaan dengan hal-hal yang diharamkan, seperti al-malahi, alat-alat hal-hal yang melalaikan, khamar, biduanita, kefasikan, perbuatan-perbuatan kotor, itu hal-hal yang diharamkan. Atau musik itu menjadi wasilah untuk hal-hal yang diharamkan. Au qa'a fil muharramati kana haraman, atau menjadikan orang itu jatuh kepada hal-hal yang diharamkan, maka hukumnya menjadi haram. Jadi intinya bahwa ketika menghukumi haramnya musik itu harus disandarkan pertama dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau di Al-Quran tidak ditemukan, maka di dalam Sunnah atau hadis-hadis. Coba hadis-hadis yang berkaitan dengan musik
ternyata setelah diteliti itu setiap hadis yang membahas tentang musik itu di sana pasti ada hal-hal yang diharamkan, baik itu sesuatu yang melenakan, khomer, biduanita, kefasikan, perbuatan-perbuatan kotor. Maka bisa disimpulkan bahwa musik itu bisa disebut netral. Ada benarnya, hanya saja kalau Ustadz tadi Hidayat itu tidak merujuk kepada hadis-hadis. Musik-musik itu netral. Kalau dia itu bersamaan dengan hal yang diharamkan, sebagaimana telah disebut tadi, maka musik itu menjadi haram. Atau musik itu bisa menjadi wasilah untuk perbuatan yang diharamkan, maka musik itu juga bisa menjadi haram. Atau musik itu bisa menjadikan seseorang itu terjatuh kepada tindakan yang diharamkan, maka musik itu juga menjadi haram. Itu usul fikihnya ya. Jadi ada bedanya, silahkan dibedakan sendiri. Demikian 3 poin yang saya komentari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.